Hai, kenalin nama gue Tasya. Sekarang gue usia 24 tahun. Gue mau sedikit cerita tentang penyakit yang pernah gue rasain. Dulu, sekitar 7 tahun yang lalu, gue sering banget sakit-sakitan. Sakit yang sering gue alamin yaitu sakit di bagian perut. Gue kira itu cuma sakit perut biasa. Tapi pada saat gue periksa ke dokter bilang kalau gue usus buntu. Sampai akhirnya gue operasi. Setelah operasi usus buntu selesai dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, gue kira gue udah sembuh. Cukup sampai situ aja gitu. Tapi ternyata ada kabar buruk. Kabar buruk yang membuat gue down pada saat itu. Pikiran gue udah kemana-mana. Karena gue divonis sama dokter kalau gue kanker. Iya, kanker. Pikiran gue udah kemana-mana. Gue udah hopeless banget. Gue gak mungkin sembuh. Pikiran gue, besok pasti gue mati. Gue udah pasrah. Gue gak mungkin sembuh. Tapi dokter nyaranin gue buat melakukan pengobatan. Dengan support keluarga gue, terutama orang tua gue, teman-teman, dan pacar gue yang selalu ada dampingin gue di saat gue kayak gini. Dia gak ninggalin gue pada saat gue lagi sakit. Gue gak tahu kenapa dia bisa sesabar itu. Berbulan-bulan gue menjalani pengobatan. Tapi hasilnya nihil. Gak ada perubahan. Orang-orang di sekitar gue selalu bilang kalau gue kuat, selalu support gue bisa menjalani semua ini. Gue bisa ngelewatin semuanya. Dan gue pasti sembuh. Mereka selalu bilang kayak gitu. Tapi gue gak pernah percaya omongan mereka. Karena gue udah ngerasa gue besok juga mati. Ngapain berobat? Capek-capek gue minum obat, segala pengobatan gue lakuin. Orang tua gue ngorbanin semuanya. Tapi gue gak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya dokter menyarankan gue untuk kemo. Gue gak mau kemo. Karena yang ada di pikiran gue, kemo itu menyeramkan. Dan gak bisa gue bayangin. Tapi setelah gue dibujuk sama orang tua gue, teman-teman gue, terutama pacar gue yang selalu jadi motivasi buat gue sembuh, gue akhirnya mau di kemo. Bertahun-tahun gue menjalankan kemo. Sampai akhirnya rambut gue rontok. Alis gue rontok juga. Rambut gue akhirnya harus dibotakin. Dan kemana-mana gue pakai upluk. Tapi salutnya gue, pacar gue selalu ada nemenin gue. Sampai akhirnya gue sembuh dari kanker.
Setelah sembuh dari kanker, muka gue masih pucat, kepala gue masih botak, alis gue rontok. Sampai akhirnya gue pakai pensil alis supaya nggak keliat aneh dipandang orang lain. Yang paling gue sedih adalah pada saat itu gue botak, alis gue nggak ada. Gue nonton ke mall sama pacar gue, tapi pacar gue nggak malu. Sedangkan orang-orang lihat kalau muka gue aneh. Orang-orang pasti lihat muka gue itu aneh. Muka pucat, kepala botak, alis botak. Tapi pacar gue setia nemenin gue sampai sembuh. Lima tahun gue pengobatan kanker, akhirnya gue dinyatakan sembuh. Dan itu pun dokter bilang orang yang penyakit kanker dinyatakan sembuh belum tentu sembuh total. Jadi harus menunggu 5 tahun kemudian. Jika memang tidak ada yang dirasain lagi, berarti itu tandanya gue benar-benar sembuh. Seiring berjalannya waktu, gue sembuh dari kanker gue. Setelah gue kesembuh dari kanker, beberapa bulan kemudian gue ngerasa paha gue sakit sampai gak bisa jalan. Akhirnya gue dibawa ke dokter, dan ternyata paha gue rusak. Tulang paha gue rusak gara-gara gue kebanyakan kemoterapi yang mengakibatkan gue harus ganti tulang paha dengan besi. Ternyata penyakit gue gak sampai di situ aja. Setelah kanker gue sembuh, paha gue yang sakit. Gue operasi, tulang paha gue diganti dengan besi, sampai akhirnya dokter bilang kalau gue gak boleh jalan jauh, gak boleh kebanyakan duduk, apalagi jongkok. Gue di situ ngerasa, gue kenapa sih? Kok penyakit gue bertubi-tubi? Setelah usus buntu, setelah kanker, terus sekarang paha gue yang bermasalah. Gue tuh ngerasa kalau Tuhan itu gak adil. Kenapa remaja di usia gue, orang-orang di sana bisa senang-senang, tapi gue bertahun-tahun harus ngejalanin ini semua. Kenapa gue gitu? Kenapa gak orang lain? Gue sering banget berpikir kayak gitu. Tapi orang tua gue, teman-teman gue, dan terutama pacar gue selalu ngingetin kalau Tuhan gak pernah ngasih ujian yang berat banget sama hambanya kalau hambanya itu gak kuat. Ini ujian berat banget.
Dan Tuhan percaya kalau gue kuat menjalani ini semua. Oke. Dengan adanya mereka yang bisa ngebuat gue semangat melewati penyakit ini. Setelah operasi tulang paha, gue gak pernah ada keluhan lain. Sampai usia gue 24 tahun. Tujuh tahun berlalu dengan semua penyakit yang gue rasain, dengan semua keluhan-keluhan yang gue jalanin, dan akhirnya gue dinyatakan sembuh total. Karena gue udah 7 tahun ini, alhamdulillah, gue gak pernah ngerasa lagi sakit. Tapi gue sampai saat ini masih tetap harus kontrol 2 bulan sekali. Karena untuk mengantisipasi supaya gue benar-benar dinyatakan sembuh total dari kanker. Setelah gue sembuh, by the way, pacar gue gak pernah ninggalin gue dalam keadaan apapun. Dia rela ngejenguk gue setiap hari, setiap dia pulang kuliah. Setelah menjalani bertahun-tahun pacaran, dan gue udah percaya 100% kalau dia gak pernah mungkin hianatin gue. Dia gak mungkin ninggalin gue. Karena perjuangan dia itu sangat berharga banget buat gue. Salah satu jadi motivasi gue buat sembuh dari kanker. Tapi ternyata sangkaan gue salah. Orang yang benar-benar gue percaya ternyata ngehianatin gue. Gue gak nyangka sama sekali. Dia tiba-tiba mutusin gue tanpa alasan. Dan tiba-tiba ninggalin gue dengan pacar barunya. Gue amat sangat terpukul. Gue stres pada saat itu. Karena gue gak nyangka orang yang selama ini nemenin gue sakit sampai akhirnya gue sembuh, tapi dia ninggalin gue gitu aja. Kenapa gak pas dulu aja pada saat gue sakit lu tinggalin gue? Tapi dia ninggalin gue pada saat gue sudah sembuh. Gak tahu alasan dia apa. Yang pasti gue kecewa dan gue stres banget. Gue ngerasa gue gak bisa nemuin laki-laki lain selain dia. Gue gak bisa beradaptasi sama sikap yang baru karena gue udah lama banget menjalani hubungan sama dia. Tapi dia pergi tanpa alasan begitu aja. Sampai orang tua gue bingung karena gue gak mau makan. Gue cuma bisa merenung, nangis, kunci kamar. 7 bulan berlalu, gue sama sekali gak bisa move on. Gue stres banget. Dan hal yang paling membuat gue stres adalah gue tahu
kalau cowok gue sudah punya pacar baru. Sebenarnya gue masih gak nyangka sampai saat ini. Kenapa dia bisa ninggalin gue tanpa alasan di saat gue udah sembuh? Apa dia capek? Gue benar-benar kehilangan banget. Gue nggak bisa. Gue nggak bisa tanpa dia. Karena gue udah coba juga untuk deket sama cowok lain, tapi nggak bisa. Gue selalu compare. Gue selalu banding-bandingin sampai akhirnya gue coba untuk kerja. Gue coba untuk menyibukkan diri. Gue coba untuk melupakan semua tentang dia. Setelah beberapa bulan kerja dan gue sibuk dengan kerjaan gue sendiri, gue lumayan lupa. Tapi tetap aja kalau misal gue lihat dia, gue keinget semua kenangan yang pernah terjadi. Setelah 2 bulan gue kerja, dia tiba-tiba ngontek gue. Sebenarnya gue udah kecewa dan gak mau nerima dia lagi. Tapi hati gak bisa bohong. Hati kecil gue tetap sayang. Gue gak pernah bisa benci. Jadi hati gue gak bisa bohong. Dengan berbagai alasannya dia, dan gue akhirnya nerima dia lagi. Sampai sekarang. Hubungan gue udah 7 tahun mau ke 8 tahun. Sebenarnya dulu gue percaya 100%. Tapi setelah gue dikecewain, meskipun gue masih menerima dia, gue masih sayang sama dia, tapi kepercayaan gue gak mungkin bisa balik lagi menjadi 100%. Karena gue berpikir bahwa orang yang gue percaya sekalipun pasti akan ngehianatin gue kapanpun itu. Gue sayang sama dia, tapi rasa kecewa gue pasti ada. Ibaratnya kaca, kalau udah tergores tetap aja tergores, tidak bisa diperbaiki. Kepercayaan gue paling cuma 80%. Jadi gue gak terlalu percaya lagi sama dia. Tapi gue coba jalanin hubungan gue karena gue emang benar-benar sayang. Gak bisa kehilangan dia. Karena ibaratnya pola hidup gue udah ketergantungan banget sama dia. Gue berharap dengan cerita gue kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Karena mungkin di luaran sana pasti pernah ngerasain apa yang gue rasain. Dari mulai penyakit gue, ataupun pacar yang setia, support orang tua. Jadi ada hikmah di balik semua pelajaran yang Tuhan kasih ke kita. Jangan sesekali kita ngeluh.
Pesan gue sih, pertama, apapun ujian Tuhan yang Tuhan kasih ke kita, jangan pernah ngeluh. Jalani dengan sabar dan selalu bersyukur. Kedua, gue berpesan, kalau kalian punya pacar, jangan pernah menggantungkan kehidupan kita ke pacar kita. Dan jangan 100% untuk percaya, karena semua orang pasti bisa ngecewain kita, meskipun dia adalah orang yang terbaik menurut kita. Tapi orang baik juga pasti akan mengecewakan kita. Jadi jangan percaya 100%. Untuk pesan yang ketiga, support orang tua itu penting banget. Penting banget bagi kehidupan kita. Karena gak adanya mereka, gak ada kita. Jadi bagi kalian yang masih punya orang tua lengkap, sayangilah mereka. Secuek-cueknya mereka, gak mungkin mereka gak sayang sama anak-anaknya. Itu aja sih dari gue. Semoga dengan adanya cerita ini, kalian semua bisa ngambil hikmahnya. Thank you guys.